Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melakukan skill lab ya, skill lab tentang terapi inhalasi. Nah, ini adalah satu keterampilan dari bidang pulmonologi yaitu paru yang merupakan salah satu cara pemberian obat dalam bentuk aerosol yang lebih efektif dan dapat mencapai konsentrasi tinggi di jalan nafas. Ya, perkenalkan saya Dr. Sri Melati, spesialis paru yang saat ini akan memperagakan bagaimana cara melakukan terapi inhalasi pada kasus-kasus pasien-pasien dengan dalam keadaan sesak nafas. Baik, kita masuk ke alat dan bahan ya. Jadi ini adalah alat nebulizer yang saya sebutkan tadi, salah satu alat yang digunakan untuk terapi inhalasi, namanya nebulizer. Ya, ini kalau kita lihat di sini ada beberapa alatnya ya. Ini adalah masker. Jadi masker ini ada masker untuk anak-anak, ada masker untuk orang dewasa. Ya. Kesalahan yang sering terjadi adalah masker orang dewasa digunakan ke anak-anak atau masker anak-anak malahan diletakkan ke orang dewasa. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Yang ini untuk masker anak-anak, yang ini untuk masker dewasa. Kemudian ada lagi, ini perlengkapannya ya. Ada lagi yang pakai dihisap lewat sini udaranya ya. Ini juga salah satu cara juga untuk mengalirkan obat yang sudah jadi bentuk aerosol ya. Nah, ini perangkat dari nebulizernya, alatnya ini. Nah, ini adalah berfungsi untuk memasukkan cairan atau solution yang obat-obatan yang dimasukkan ke dalam sini untuk diubah menjadi aerosol ya. Jadi nanti obatnya kita masukkan ke dalam sini dalam bentuk cairan, kemudian ini dipasang, kemudian dipasang ini ya, corongnya. Nah, ini sebetulnya terpisah ya dari ini. Kalau kita pada pasien anak-anak, kita pakaikan masker yang ini ya. Masker untuk anak-anak. Masker anak-anak ini harus menutupi hidung dan mulut ya. Jadi diletakkan ke mukanya, tapi harus dari hidung dan mulut harus kena kedua-duanya pada anak-anak ya. Nah, untuk dewasa sendiri juga seperti itu, kita pasang ini. Juga harus mencakup hidung dan mulut ya. Ini juga bisa dilakukan untuk langsung ya, ini dihirup. Jadi mulutnya masuk ke dalam corong ini, kemudian dihembuskan juga di sini. Nanti keluar dari lubang yang ini udaranya. Jadi caranya seperti apa? Begitu alat ini kita pakai, contohnya ini ya. Aerosol atau udara akan keluar dari sini, yaitu udara yang terdapat di dalam obat ini. Nanti akan dalam bentuk udara keluar di sini, kita hirup. Ya, hirup lewat hidung boleh, hirup lewat mulut boleh. Ya, hirupnya ya. Biasanya kita hirup lewat mulut, kemudian dikeluarkan lewat hidung. Ya, di sini semuanya kegiatannya. Ya. Nah, apabila ada batuk atau ingin batuk, maka kita bisa stop dulu. Ya, kalau misalnya pasiennya merasa nggak nyaman, di stop dulu boleh. Ya, jadi nanti ini akan dikoneksikan ke saklarnya ya, ke ini. Nanti baru dihidupkan. Seperti itu penggunaannya. Kalau misalnya pasiennya batuk, kita stop dulu boleh. Kita matikan saja saklarnya. Kemudian pasiennya dibiarkan untuk napas biasa dan mungkin dia akan mengeluarkan dahak atau batuk, silakan. Setelah dia lega, kita pasang lagi.
ya. Jadi begitulah penggunaannya, ya. Dalam penggunaan hanya itu saja yang dilakukan, ya. Kemudian setelah obatnya habis, di stop lagi, ya. Kemudian ini disterilkan, ya. Bisa dilap, dimasukkan saja ke dalam air hangat, ya, untuk membersihkannya. Semua dilepaskan, ya. Dan obat-obat yang ada di dalam sini memang kita usahakan hanya satu obat saja, ya, tidak usah dicampur lagi karena masing-masing obat itu sudah punya pengencernya sendiri. Jadi tidak perlu campur antara steroid inhalasi ataupun obat bronchodilator. Bisa dia bekerja sendiri-sendiri kecuali ada dalam keadaan yang diperlukan, yang dibutuhkan, baru kita bisa campurkan 2 obat di sini, ya.